Bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada masalah kemiskinan dan pengangguran yang jumlahnya semakin bertambah. Dampak pengangguran tidak hanya menjadi sumber kriminalitas tetapi berakibat pada rendahnya produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pilihan yang tepat adalah menciptakan lapangan kerja. Yang bisa menciptakan lapangan kerja adalah pengusaha atau wirausaha. Menjadi pengusaha adalah pilihan, bukan masalah bakat atau turunan. Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya menjadi investor yang selaku pemrakarsa, bank selalu memberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas peraturan hukum dan undang-undang. Studi kelayakan digolongkan menjadi dua bagian, diharapkan oleh suatu pengusaha, yaitu berdasarkan orientasi laba. Yang dimaksud adalah studi yang menitik beratkan pada keuntungan secara ekonomis. Orientasi tidak pada laba sosial. Yang dimaksud adalah studi yang menitik beratkan suatu proyek tersebut. 2. Proses dan tahap studi kelayakan usaha. Yang pertama, tahap penemuan ide. Jika ide proyek lebih dari satu, maka dapat dipilih dengan memperhatikan beberapa hal berikut. A. Ide proyek sesuai dengan kata hatinya. B. Pengambil keputusan mampu melibatkan diri. Yang kedua, tahap penelitian. Setelah ide proyek terpilih, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah. Yang ketiga, tahap evaluasi. Ada 3 macam evaluasi, yaitu A. Mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan. B. Mengevaluasi proyek yang akan dibangun. C. Mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. 4. Tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi. 5. Tahap rencana pelaksanaan. Tahap ini dimulai dari penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga perencana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, serta kesiapan manajemen. Yang keenam, tahap pelaksanaan. Agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan, maka diperlukan kajian-kajian untuk mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, produksi, dan operasi. Yaitu analisis usaha kelayakan. Studi kelayakan proyek atau bisnis merupakan suatu kegiatan mengevaluasi, menganalisis, dan menilai layak atau tidak suatu proyek bisnis dijalankan. Secara umum, tujuan diadakan studi kelayakan khususnya bagi investor, yaitu menghindari keterlanjuran investasi atau penanaman modal yang terlalu besar. Kriteria investasi. Kriteria investasi adalah alat ukur yang menentukan apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak layak untuk dilaksanakan. Ada 5 kriteria investasi. Yang pertama, Net Present Value atau NPV. Yang kedua, Internal Rate of Return atau IRR. Yang ketiga, Net Benefit Cost Ratio atau Net BC. Yang keempat, Gross Benefit Cost Ratio atau Gross BC. Yang kelima, Profitability Ratio. Selanjutnya ada NPV. NPV adalah selisih antara present value dari benefit dan present value dari biaya. Penyusunan studi kelayakan bisnis. Penyusunan studi kelayakan bisnis tergantung pada beberapa hal berikut ini. A. Besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan. Maksudnya, semakin besar dampak yang dapat ditimbulkan dari ide bisnis yang akan dijalankan, maka semakin tinggi kecermatan yang diperlukan dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Sebaliknya, semakin kecil dampak yang dapat ditimbulkan, makin rendah tuntutan akan kecermatan dalam menyusun studi kelayakan. Yang B. Besar kecilnya tingkat kepastian bisnis. Maksudnya, semakin besar tingkat ketidakpastian suatu bisnis, semakin tinggi intensitas dalam menyusun studi kelayakan bisnis.
Kebaliknya, semakin kecil tingkat ketidakpastian bisnis, maka semakin rendah pula intensitas studi dalam menyusun studi kelayakan. Evaluasi dan persiapan bisnis baru. Sebelum suatu usaha baru dimulai, terlebih dahulu harus disiapkan suatu rencana usaha yang baik dan juga evaluasi. Nah, suatu rencana usaha yang baik biasanya berisi komponen-komponen sebagai berikut. 1. Ringkasan pelaksanaan usaha. 2. Deskripsi usaha. 3. Produk pelayanan-pelayanan yang disajikan. 4. Analisis produksi. 5. Analisis pasar. 6. Strategi pemasaran. 7. Pengelolaan. 8. Operasi usaha. Dan juga 9. Proyeksi keuangan. Agar yakin bahwa suatu usaha adalah siap dimulai, maka perlu diadakan evaluasi terhadap beberapa aspek berikut. A. Evaluasi ringkasan pelaksanaan. Buat ringkasan yang menggambarkan rencana singkat secara keseluruhan, baik tentang usulan usaha maupun barang dan jasa yang akan dihasilkan. B. Evaluasi misi bisnis. Apa tujuan bisnis Anda, lalu produk dan jasa apa yang akan Anda sajikan. C. Evaluasi lingkungan bisnis. Identifikasi kecenderungan umum seperti budaya, penduduk, perubahan politik, teknologi, dan lain sebagainya.